Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi pertanian di Kecamatan Jondorejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Jondorejo merupakan salah satu kecamatan di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 52.899 jiwa, di mana 7.411 jiwa bekerja di sektor pertanian. Meski Kota Batu merupakan kota wisata, namun usaha pertanian cukup menjanjikan dengan adanya usaha agribisnis di sektor pertanian dan peternakan. Visi misi Kota Batu yaitu Batu Sentra Pertanian Organik berbasis kepariwisataan internasional, membuat pengembangan usaha pertanian terus ditingkatkan. Terdapat 62 kelompok tani dan 7 kabupaten yang tersebar di beberapa desa dan kelurahan Kecamatan Jondorejo. Meski kelembagaan petani telah berbadan hukum, namun ada juga permasalahannya. Yang pertama, usaha agribisnis belum bergerak dalam satu rantai usaha dari hulu sampai hilir. Yang kedua, lemahnya modal dan akses terhadap sumber permodalan. Yang ketiga, jejaring kemitraan belum terjalin serta bantuan dana BLM PUAP atau bantuan langsung masyarakat pengembangan usaha agribisnis pedesaan tidak dikelola dengan baik. Padahal melihat potensi yang ada, kelembagaan petani Kecamatan Jondorejo dapat menjadi kelembagaan yang lebih kuat dengan bertransformasi menjadi kelembagaan ekonomi petani. Melihat adanya permasalahan dan potensi yang ada di Kecamatan Jondorejo, Kota Batu, karya ilmiah penugasan akhir ini bertujuan merumuskan strategi yang tepat untuk menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani. Metodologi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Jondorejo, Kota Batu. Waktunya Maret hingga Juni tahun 2018. Sampel 96 petani yang tergabung dalam kelembagaan petani. Teknik pengambilan sampel, simple random sampling. Data yang digunakan primer dan sekunder. Penyusunan strategi, metode kuantitatif. Alat analisis yang digunakan analisis SWOT. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, kondisi kelembagaan petani di Kecamatan Jondorejo. Kelembagaan petani di Kecamatan Jondorejo tergolong aktif di mana usaha tani telah berorientasi pasar yang ditandai dengan pemasaran produk pertanian maupun peternakan. Pertemuan rutin yang diadakan menandakan ciri bahwa petani membutuhkan informasi baik dari anggota lainnya ataupun stakeholder terkait. Kelembagaan petani di Kecamatan Jondorejo telah berbadan hukum dengan memiliki struktur kepengurusan yang jelas, yakni ketua, sekretaris, dan bendahara. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 telah mengemukakan 3 fungsi kelompok, yaitu kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani di Kecamatan Jondorejo. Hasil uji analisis regresi logistik menunjukkan bahwa variabel motivasi dan komunikasi menunjukkan pengaruh yang signifikan di mana nilai yang diperoleh kurang dari 0,05, di mana R kuadrat yaitu 0,453, yang berarti bahwa pertumbuhan kelembagaan ekonomi petani dipengaruhi secara bersama oleh variabel independen atau umur, pendidikan, status dalam kelompok, lama menjadi anggota, motivasi, komunikasi, kepemimpinan, dan peran penyuluh sebesar 45,30%, sehingga masih ada faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian sebesar 54,70%. Strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Berikut ini merupakan tabel rumusan strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani yang dianalisis menggunakan SWOT. Koperasi pertanian merupakan strategi yang dipilih dalam menumbuhkan kelembagaan ekonomi pertanian. Strategi yang diperoleh sebagai materi penyuluhan adalah strategi SO, di mana dengan melihat kekuatan sebagai peluang untuk kemajuan kelembagaan petani. Penentuan materi ini sesuai dengan penelitian Laines dan kawan-kawan pada tahun 2017, bahwa strategi yang dilakukan adalah memanfaatkan peluang yang ada berupa pengelolaan sumber daya hayati yang efisien. Rancangan penyuluhan
meliputi sasaran, tujuan penyuluhan, materi penyuluhan, metode dan teknik, media dan evaluasi penyuluhan. Materi yang akan disuluhkan sebagai langkah menentukan strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani di Kecamatan Junerejo adalah model kelembagaan ekonomi petani yakni koperasi. Materi penyuluhan yang hendak disampaikan pertama-tama harus diingat bahwa materi tersebut harus selalu mengacu pada kebutuhan yang telah dirasakan pada penerima manfaatnya. Media yang dibuat berupa folder dan file presentasi PowerPoint dan menggunakan video. Sikap petani terhadap strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Evaluasi kegiatan penyuluhan yang dilakukan sebanyak 12 kali memperoleh hasil sebagai berikut. Diketahui 75,41% responden merespon positif. Hal ini dikarenakan karena adanya rasa bangga menjadi petani. Penyuluhan yang dilakukan sebanyak 12 kali pada kelompok tani Kecamatan Junerejo memperoleh respon negatif sebesar 24,59%. Selanjutnya dilakukan analisis rancangan penyuluhan untuk mengetahui apakah respon negatif yang diberikan dipengaruhi oleh rancangan penyuluhan yang telah disusun. Hasil analisis rancangan penyuluhan dikatakan sesuai jika responden memperoleh skor T lebih besar daripada 50. Sebaliknya, jika skor T yang diperoleh responden lebih kecil dari 50, maka analisis rancangan tidak sesuai. Dari tabel di atas diketahui materi memiliki presentasi terkecil dibandingkan yang lainnya. Hal ini karena materi penyuluhan yang disampaikan bersifat instrumental, di mana tidak harus dikonsumsi dalam waktu cepat sehingga materi perlu melakukan rencana tindak lanjut. Kesimpulan, 1. Kelembagaan petani di Kecamatan Junerejo telah berbadan hukum baik kelompok tani maupun gabungan kelompok tani yang tersebar di 6 desa dan 1 kelurahan dengan keunggulan di bidang pertanian dan peternakan. Yang kedua, motivasi dan komunikasi menjadi faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Yang ketiga, hasil strategi yang dijadikan materi penyuluhan sebagai strategi SO, yakni penumbuhan kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk koperasi pertanian melalui bantuan dana PUAP. Yang terakhir, responden memberikan sikap menerima sebesar 72,73%. Hasil ini berarti materi yang disuluhkan sesuai dengan kebutuhan kelembagaan petani. Sekian, terima kasih.